Terdengar suara Bapak, teman-teman? Halo? Terdengar, Pak. Oh, kasih tahu teman-temannya ya, supaya masuk ke Zoom ya. Ya.
Oke, kita mulai saja. KM-nya udah masuk? KM-nya? Halo? Pada ada ini teh? Silakan untuk di-on-kan kameranya, silakan. Cynthia, Asri, Nida, kemudian Dinda, Oktaviani, Salsabila, Amalia, Pilda, Namira, Elsa, Aprilia, Novia, Rinda, Trida. Silakan untuk di-on-kan. Putri, Rizky, Sarah, Salsabila, silakan. Nanti Linda, KM-nya ada, KM-nya ini teh. Halo Linda, KM-nya ada. Bisa terdengar suara Bapak, Linda, Pilda? KM-nya Irfan belum ada, Pak. Nanti catat ya, yang ikut Zoom sama yang enggak ya, Pilda. Baik, Pak. Iya, baik, Pak. Dan screenshot-nya bagi yang tidak ikut Zoom, Bapak anggap tidak hadir ya hari Senin ya. Nanti Bapak ubah ya. Iya. Ya, bilang ke teman-teman yang tidak hadir Zoom untuk hari Senin, Bapak anggap tidak hadir gitu ya. Gitu. Karena sinkronis itu bagian dari perkuliahan ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, Novia izin off cam Bapak soalnya lagi sakit mata. Ya pakai kacamata tuh. Tinggal pakai kacamata. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lagi bengkak Bapak. Mata hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk di on cam-nya ya. Saya kesempatan kelas biar Bapak tahu ada nggak mahasiswanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada yang on cam satupun. Ini Bapak bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di hari Sabtu ya, tanggal 5 Maret 2021, seperti itu. Ini adalah pengganti mata kuliah manajemen organisasi kelas apa ini teh? Kelas E ya. Manajemen organisasi kelas E. Ini pengganti ketika kita liburan ya kemarin ya. Hari Senin. Liburan hari Senin ya. Oke, Bapak izin share screen, teman-teman. Ya, kita melanjutkan mata kuliah yang kemarin tentang manajemen organisasi, seperti itu. Bahwa 3 alasan dibentuknya manajemen organisasi. Yang satu diantaranya adalah untuk mencapai tujuan, seperti itu. Untuk mencapai tujuan terhadap suatu manajemen, karena organisasi itu ada sekumpulan kelompok yang mempunyai tujuan bersama, seperti itu. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan antar tujuan, seperti itu.
Dan yang ketiga adalah mencapai efisiensi dan efektivitas. Seperti itu. Nah, dalam definisi manajemen, nah teman-teman nanti bisa baca sendiri ya di ini di buku yang sudah Bapak masukkan, bahwa kita dapat lihat manajemen itu adalah mendefinisikan misalkan BPS, Badan Pusat Statistik, menunjukkan sepanjang Januari sampai September 2010, Indonesia mengekspor bahan mentah tembaga, misalkan sebanyak 2,3 miliar US dollar, dan bahan mentah aluminium, misalkan seperti itu, sebanyak 569 juta US dollar. Oh, ini berapa rupiah ya? Kalau $1 14.000. Namun dalam periode yang sama, ini juga mengekspor produk hasil tembaga. Nah, ini adalah memperhatikan sebagian dari persoalan manajemen. Seperti itu. Bagaimana kita mampu menstabilkan antara apa yang kita kirim dan apa yang kita terima. Seperti itu. Nah, ini beberapa pendapat tentang manajemen ya. Menurut Mary Parker Polet, seperti itu, mendefinisikan bahwa manajemen sebagai seni. Nah, jadi seni dalam organisasi. Seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan orang lain. Jadi bagaimana kita mampu mengontrol, mampu untuk mendesain, untuk merencanakan, mengkonsep, dan melaksanakan pekerjaan dengan orang lain. Di mana ada 2 orang berkumpul, seperti itu. Nah, di sana ada satu aturan yang berlaku seperti itu. Nah, dengan demikian, manajemen merupakan kerjasama bersama orang lain. Ketika teman-teman nanti bekerja sama dengan orang lain, seperti itu. Nah, begitu juga apabila ada seorang yang menangani beberapa pekerjaan sendiri, nah, biasanya orang bersangkutan disebut juga tidak memiliki manajemen. Seperti itu. Namanya manajemen organisasi diri, salah satunya. Maka tugas seorang manajer dalam organisasi adalah melakukan pengaturan terhadap orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas guna mencapai tujuan. Seperti itu. Misalkan ketika teman-teman nanti diamanahi, misalkan Novia Arba, kemudian Pilda Nur Rohmah, misalkan diamanahi menjadi kepala sekolah, misalkan. Nah, yang pertama dilakukan adalah memetakan berbagai keadaan, seperti itu. Berbagai potensi yang dimiliki oleh sekolah, seperti itu. Apa saja potensi yang dimiliki sekolah. Seperti itu. Kemudian juga memetakan berbagai fasilitas yang ada, seperti itu.
Nah, dan mampu menempatkan orang lain sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Novia Arba lagi sakit mata, Novia. Iya Bapak. Kan disuruh pakai kacamata hitam, jadi saya pakai Bapak. Keren Novia Arba, kreatif. Bapak nggak kepikiran bahwa ada jual kacamata hitam di Zoom. Itu emang ada ya? Ada Pak. Ada Pak. Yang bulat juga ada. Bapak mah kebanyakan pakai kacamata hitam kayak Bapak ini gitu. Hebat kreatif. Nah, ini berarti Ada di Zoom Pak, jadi manfaatkan. ini contoh mahasiswa kreatif ya. Jadi mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang kedua adalah James A.F. Stoner mendefinisikan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha organisasi. Menggunakan sumber-sumber daya manusia lainnya mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, jadi tugas manajer, Pak sekolah itu juga sebagai manajer, tim manajemen, adalah pertama membuat program kerja. Program kerja apa yang akan dilakukan? Mungkin teman-teman yang aktif di HIMA, di BEM, sudah tidak asing lagi kan? Membuat program kerja, seperti itu. Kemudian membuat ADART, menentukan ADART, kemudian juga melaksanakan berbagai program itu, seperti itu. Kemudian pengorganisasian, seperti itu. Kemudian pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi. Jadi yang paling penting ketika teman-teman nanti misalkan Allah takdirkan untuk menjadi kepala sekolah adalah memetakan berbagai kemampuan yang dimiliki guru. Misalkan Novia Arba jadi kepala sekolah. Amin gitu Novia. Amin Pak. Nah, yang pertama dilakukan adalah memetakan berbagai kemampuan guru. Misalkan ada guru, misalkan dia sudah berpengalaman, seperti itu. Nah, tempatkan di guru kelas 1 kan biasanya, guru senior, yang memang dia sudah berpengalaman, mengajar lama, biasanya disimpan di guru kelas 1. Supaya dia tahu bagaimana psikologi perkembangan anak. Seperti itu. Kemudian kalau ada yang olahraga, misalkan background-nya olahraga, berarti disimpan jadi guru olahraga. Kalau background-nya agama, berarti simpan jadi guru agama. Kalau background-nya misalkan PGSD, nah berarti simpan di guru di kelas 1, 2, 3, sampai kelas 6. Misalkan ada tambahan bahwa guru itu misalkan pintar pramuka, berarti amanahkan guru itu menjadi pembimbing pramuka. Seperti itu. Atau PMR, misalkan Paskibra. Nah, seperti itu. Dan juga petakan berbagai fasilitas yang ada. Berapa kelas yang tersedia, berapa misalkan infocus, sound, mic. Nah, petakan berbagai fasilitas yang ada. Yang selanjutnya juga petakan adalah komite orang tua. Nah, siapa yang mau jadi ketua komite orang tua? Seperti itu. Supaya nanti bisa membantu dalam proses program kerja sekolah. Dan tepatkan orang-orang yang berpengaruh. Orang tua yang berpengaruh dalam proses pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Misalkan ada orang tua, misalkan Ridwan Kamil, itu aja menjadi komite. Ini komite orang tua ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah pengarahan. Nah, seorang manajer
Seorang pimpinan harus mampu mempunyai visi dan misi, harus mampu mengarahkan bawahannya. Seperti itu. Misalkan KM kelas ini, atau misalkan PJ mata kuliah ini, mampu bisa mengarahkan teman-temannya, ayo sekarang masuk jam 7.30. Mohon untuk misalkan kameranya di-on-kan, misalkan. Mohon untuk mengisi absensi, mohon untuk mengerjakan tugasnya, mohon untuk misalkan mengikuti UTS UAS. Ya, berarti ada pengarahan kepada teman-teman lainnya. Seperti itu. Ya tujuannya itu, tujuannya jangan sampai teman-teman ketika menjadi ketua atau menjadi pimpinan tidak mempunyai arahan, tidak mempunyai visi dan misi seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti zaman harus menjadi ketua harus punya arah, harus mampu menggerakkan yang lain. Seperti itu. Karena salah satu tujuannya adalah kalau manajer itu harus mampu mengarahkan. Seperti itu. Dan yang seharusnya adalah melakukan pengawasan. Nah, makanya kepala sekolah ada istilah supervisi kan. Ya, jadi kalau teman-teman nanti menjadi guru, jangan kaget nanti kepala sekolah itu datang ke kelas. Gitu. Melakukan supervisi. Memantau. Misalkan Bapak jadi kepala sekolahnya. Nopia, Ayu Islami, dan Muhammad Aldi jadi gurunya. Nah, Bapak itu nanti akan mengunjungi. Nah, nanti jangan kaget ketika kepala sekolah mengunjungi kelas Nopia, kelas Ayu Islami, kayak kelas Muhammad Aldi, melihat perangkat pembelajarannya. Seperti itu. Kemudian melihat medianya, melihat sekarang fasilitasnya, bagaimana teknik mengajarnya. Nah, salah satunya itu, melakukan supervisi. Seperti itu. Ada pemantauan. Seperti itu. Kemudian adalah selanjutnya, ini adalah satu bentuk usaha. Usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, nanti ada visi dan misi. Ada visi misi sekolah. Nah, salah satunya adalah kepala sekolah itu harus mampu membuat visi dan misi sekolah. Seperti itu. Membuat program kerja. Program kerja apa yang akan dilakukan? Misalkan meningkatkan literasi. Misalkan. Atau misalkan meningkatkan kemampuan digital bagi siswa dan gurunya. Misalkan. Lalu melakukan digitalisasi sekolah. Misalkan membuat e-learning kayak sekarang. Seperti itu. Kemudian membuat perpustakaan digital. Jadi siswa itu tidak perlu datang ke sekolah, tinggal mengakses saja lewat perpustakaan digital. Kemudian membuat absensi elektronik, menyediakan Zoom, Google Meet, Jitsi, YouMeet Me, Skype, misalkan. Dia melakukan digitalisasi sekolah. Kemudian misalkan membuat laboratorium virtual, atau misalkan bagi olahraga senam bersama virtual. Kan sekarang olahraga juga virtual ya. Jadi lewat Zoom. Jadi masing-masing ada instrukturnya seperti itu. Lalu nanti siswa mengikuti lewat Zoom di sekolah masing-masing, di tempat masing-masing. Nah, jadi salah satu ciri seorang manajer adalah itu. Pertama, merencanakan. Kedua, organisasi. Yang ketiga, mengarahkan. Dan yang keempat, mampu mengawasi. Seperti itu. Nah, manajer itu merupakan sebuah seni. Nah, seni juga bisa dipelajari, teman-teman. Menjadi sebuah seni, bagaimana mampu menggerakkan orang lain, tanpa orang lain itu merasa disuruh. Seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang sudah memahami organisasi, mereka mampu merangkul orang lain, mampu menginstruksikan orang lain, tanpa orang lain itu merasa disuruh-suruh.
Jadi dia merasa senang, merasa nyaman dalam suatu organisasi seperti itu. Makanya biasanya kalau seorang manajer, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan emosional, pendekatan individual. Jadi harus tahu dulu nih, seperti itu, apa yang disukai oleh Amalia, misalkan, apa yang disukai oleh Nida, misalkan seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin jadi kepala sekolah, ingin menjadi pengawas, pendekatannya harus pendekatan personal. Harus tahu dulu bagaimana emosional, apa yang mereka sukai, apa yang tidak mereka sukai, lalu bentuk ekosistem sekolahnya bagaimana, seperti itu, yang disukainya, seperti itu. Jadi pendekatannya adalah pendekatan soft skill, seperti itu. Tetapi kemampuan kognitif juga harus ada. Kepala sekolah harus mampu, walaupun sekarang tidak ada kewajiban kepala sekolah untuk mengajar. Jadi kepala sekolah itu tidak ada kewajiban mengajar sekarang itu aturan. Tapi harus bisa. Harus bisa, misalkan guru kelas 2 sakit, harus bisa menggantikan. Seperti itu. Kepala sekolah itu harus bisa menggantikan apa yang guru tidak bisa lakukan. Misalkan Muhammad Aldi sakit, misalkan COVID, guru kelas 3. Nah, kepala sekolah harus bisa menggantikan seperti itu. Walaupun tidak ada kewajiban kepala sekolah untuk mengajar untuk aturan sekarang, tapi kalau keadaan darurat seperti itu, kepala sekolah harus fleksibel, harus bisa membantu mengajar bagi guru yang sedang sakit seperti itu. Nah, itu juga seni ya. Di organisasi itu seni. Seni bagaimana kita menyatukan berbagai pendapat. Seperti itu. Nah, seseorang yang tidak punya ilmu manajemen, nah, apakah bisa berhasil, misalkan menjadi pimpinan gubernur, bupati, wali kota, seperti itu. Karena intinya, kalau seorang pimpinan itu bukan berarti harus bisa semuanya. Tapi intinya adalah dia harus dikelilingi oleh orang-orang yang berkompetensi. Misalkan Ayu Islami. Jadi orang mana Ayu Islami? Gimana Pak? Enggak kedengeran, bentar. Kayaknya. Bapak nanya orang mana bukan? Setting audio. Ya lagi bermasalah ininya, bentar. Bluetooth mode. Waiting for connection. Bluetooth connected. Ada Ayu Islami, orang mana Ayu Islami? Garut Pak? Orang Garut. Ya. Oh, misalkan Ayu Islami menjadi Bupati Garut, misalkan. Nah, seorang bupati itu bukan berarti harus bisa segalanya. Dan tidak mungkin memimpin suatu kabupaten sendirian, nggak mungkin. Nah, berarti harus menempatkan orang-orang yang berkompetensi di keliling Ayu. Misalkan, orang yang berkompetensi di bidang pendidikan, berkompetensi di bidang pembangunan, yang berkompetensi di bidang sosial, yang berkompetensi di bidang pertahanan, misalkan TNI, Polri, seperti itu. Yang berkompetensi di bidang kesehatan, seperti itu. Jadi Ayu Islami harus mampu menempatkan orang-orang yang mempunyai kompetensi secara keilmuan dan pengalaman. Jadi seperti itu.
Nanti Ayah Islami bisa menginstruksikan. Misalkan sekarang nih lagi sulit ini apa minyak. Misalkan lagi sulit minyak, nah bagaimana mampu mensubsidi minyak bagi rakyat seperti itu. Nah gitu. Jadi memang dalam seni berorganisasi kita tidak bisa sendirian. Seperti itu. Dan kita tidak bisa menguasai semuanya. Nah, makanya harus ada orang-orang yang berkompetensi di sekitar seorang manajer, seorang pimpinan. Seperti itu. Nah, selanjutnya seorang manajer juga harus berpendidikan. Harus berpendidikan di bidangnya dan orang-orang yang berpengalaman. Jadi tidak ada yang datang tiba-tiba. Misalkan Irfan Maulana tiba-tiba menjadi wali kota, tidak ada. Si sebelumnya mengikuti dulu bagaimana gaya, bagaimana permasalahan, bagaimana tantangan, bagaimana solusi terhadap permasalahan daerah itu. Nah, makanya ada bentuk kaderisasi. Nah, biasanya di sekolah juga ada kaderisasi. Nah, nanti teman-teman akan melamar seperti itu, akan melamar ke sekolah, dan sekolah juga akan melakukan kaderisasi biasanya. Alumni dari mana, IPK-nya berapa, pengalaman organisasinya apa, kemudian diwawancara dulu biasanya. Dites dulu, tes TPA misalkan. Udah gitu, simulasi mengajar, coba mengajar. Gitu. Pangkatnya bagus atau tidak. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka akan direkrut. Dilakukan kaderisasi. Nah, supaya juga di Unpas kaderisasi dosen muda. Seperti itu. Nah, yang senior, yang Bu Eis, mungkin teman-teman tidak mengenal ya. Bu Eis dulu pensiun. Nah, sekarang yang paling dekat itu Bu Tati, yang bentar lagi pensiun. Pada Is mungkin selanjutnya. Kemudian Bu Aas. Nah, teman-teman nanti juga akan mengkaderisasi. Akan menggantikan guru-guru yang sebentar lagi pensiun. Nah, biasanya dalam mengkaderisasi itu tidak sembarangan. Orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang komunikasinya baik, jiwa organisasinya baik, seperti itu. Makanya Bapak menyarankan teman-teman mumpung masih ada waktu, perbanyak pengalaman. Seperti itu. Pengalaman berorganisasi, kesenian, misalkan kemampuan komputer, teman-teman bisa menggunakan komputer dengan baik, CorelDRAW, Photoshop, seperti itu. Mampu mengetik dengan 10 jari, misalkan. Jarang kan sekarang ada orang yang bisa mengetik 10 jari. Karena mereka itu belajar otodidak. Tidak ada gurunya. Seperti itu, Mbak. Nah, itu akan menjadi kelebihan bagi teman-teman yang mampu mengetik, misalkan Office 10 jari. Seperti itu. Latihan dari sekarang. Terus bidang olahraga, teman-teman harus menjadi guru yang bisa dalam berbagai hal. Jadi ketika sekolah membutuhkan, nah teman-teman yang muncul. Seperti itu. Oke, siapa yang bisa membina pramuka? Saya. Karena dulunya waktu menjadi mahasiswa, pernah ikut pramuka. Siapa yang mau membina paskibra? Saya. Misalkan, karena dulunya pernah membina. Siapa yang mau membina tim olahraga? Saya. Siapa yang mau membina tim olimpiade? Saya. Jadi teman-teman kalau ingin eksis, ingin bertahan di sekolah, teman-teman harus punya kelebihan. Harus mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau teman-teman ingin bertahan di sekolah. Karena mungkin persaingannya teman-teman nanti akan mengalami bukan persaingan lagi dengan sesama guru dari Indonesia. Teman-teman nanti akan bersaing dengan guru-guru dari luar. Seperti itu. Ketika nanti pemerintah membolehkan, sekarang juga udah banyak. Guru-guru dari luar, Singapura, Malaysia,
Thailand, Amerika. Pada sekolah-sekolah internasional kan udah banyak yang datang. Nah, nanti kalau teman-teman tidak meningkatkan kompetensi diri, tidak meningkatkan relasi, teman-teman akan tergerus, akan tersisihkan. Tidak menguasai bahasa-bahasa PBB, misalkan bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin. Nah, kalau bisa teman-teman yang menginvasi keluar. Banyak teman-teman Bapak yang menjadi guru di sekolah-sekolah KBRI. Sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Seperti itu. Ada itu teh. Jadi teman-teman harus membuka wawasannya. Saya mau nyoba misalkan ngajar di Inggris, di KBRI Inggris ada itu. SD, TK, SD ada. Setiap negara yang mempunyai diplomasi yang baik dengan Indonesia pasti mempunyai sekolah KBRI. Saya pengalaman misalkan keluar, kita misalnya di Malaysia, Singapura, Brunei, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau tidak mau tersisihkan, kalau tidak mau nanti ini, teman-teman harus meningkatkan kompetensi. Minimal kompetensi bahasa, teman-teman mampu menguasai beberapa bahasa. Misalkan 2 bahasa PBB aja ya, bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin misalkan. Seperti itu. Kemampuan tupelnya bagus, teknologinya bagus. Jadi teman-teman bisa bertahan nanti dengan gempuran berbagai persaingan yang ada. Seperti itu. Nah, selanjutnya, manajemen sebagai seni yang melekat bahwa bawaan di seseorang. Jadi memang manajemen itu ada juga bakat. Jadi kalau teman-teman melihat sekumpulan anak-anak, seperti itu, teman-teman lihat aja, teman-teman anak-anak di komplek aja, pasti ada satu orang yang bisa mempengaruhi yang lain. Nah, itu udah bawaan. Seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan ya, ada anak-anak bermain di depan rumah, perhatikan aja. Misalnya ada 10 orang, pasti ada 1 orang yang dia mampu mempengaruhi teman-temannya. Oh, misalkan kita main bola hari ini, ikut yang lainnya. Gitu. Kalau iklan sekarang mah, di mana ada gue pasti ada followers. Ada iklan apa ya? Iklan rokok, iklan apa gitu. Ya, di mana ada saya, di sana ada pengikut. Nah, memang ada orang yang memang bakat secara alami, dia mampu mempengaruhi orang lain. Seperti itu. Misalkan gaya Novia Arba, misalkan pakai kacamata itu, banyak yang mengikuti. Oh, ternyata keren gitu. Banyak jadi viral gitu. Lalu mengikuti. Nah, berarti secara tidak langsung Novia Arba mampu mempengaruhi generasi milenial. Seperti itu. Ada yang bawaan. Dan ada juga yang dipelajari. Nah, kayak gini, ini dipelajari nih. Nah, teman-teman mempelajari tentang manajemen organisasi. Nah, ini mau dipelajari. Ini. Seperti itu. Jadi pengalaman orang lain, keilmuan orang lain, kita pelajari pola-polanya. Seperti itu. Nah, manajemen sebagai seni tidak perlu dipelajari. Ada yang bisa dipelajari, ada yang tidak bisa dipelajari. Orang sukses menjalankan manajemen karena kemampuan alamnya dan bakatnya sebagai manajer. Nah, berarti ini mah bakat bawaan. Kemampuan alamnya itu salah satunya dibentuk oleh keturunan dan lingkungan. Nah, betul lingkungan juga mempengaruhi. Jika teman-teman waktu kecilnya atau mungkin sekarang banyak orang seperti itu, maka terbiasa untuk memahami berbagai keadaan seperti itu. Jadi biasakan teman-teman untuk banyak bersosialisasi. Makanya pentingnya berorganisasi itu
apakah bentuk hima, DKM, BEM, supaya kita mengetahui berbagai karakter manusia. Seperti itu. Dan kita mampu menjembatani antara masalah dengan solusi. Nah, orang yang mampu bertahan itu, orang yang bisa survive dengan berbagai keadaan sekarang adalah dia itu mampu menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, gitu. Dia harus mampu menyelesaikan permasalahan pribadi dan permasalahan orang lain. Jangan mau menjadi pimpinan kalau masalah pribadi juga belum terselesaikan. Seperti itu. Jadi kalau di dalam manajemen organisasi, nah penyelesaian masalah itu selesaikan dulu masalah pribadi. Nah, baru ketika masalah pribadi sudah terselesaikan dengan baik, nah, mampu menyelesaikan permasalahan orang lain. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti ini jangan mengeluh masalah pribadi. Seperti usahakan masalah pribadi sudah terselesaikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika orang tuanya mempunyai pemimpin sukses, biasanya ada di antara anaknya yang mengikuti bakat orang tuanya. Nah, ini berarti bakat. Misalkan kalau ada dari orang tuanya, misalkan pemimpin daerah, biasanya anaknya ada yang mengikuti jejaknya. Gini atau mudahnya, Maya? Pasti di sini ada yang orang tuanya guru, pasti. Banyak mungkin. Gitu. Banyak yang di sini yang orang tuanya guru. Nah, misalkan Bapak nanya nih, Nida, Pilda, Amalia, ada yang orang tuanya guru? Nida, Pilda, Amalia? Ada, Pak. Siapa? Siapa yang orang tuanya guru? Nida? Iya, Pak. Nida orang tuanya guru, tuh kan betul. Berarti biasanya memang orang tua itu berpengaruh. Gitu. Jadi kalau orang tuanya guru, nah biasanya ada salah satu anaknya yang mengikuti jejaknya. Kalau orang tuanya misalkan polisi, ya biasanya suka ada satu yang mengikuti jejaknya. Kalau misalkan orang tuanya pengusaha, ada anaknya yang mengikuti seperti itu. Nah, itu nanti akan diturunkan secara gen dan juga lingkungan. Jadi udah tahu lah bagaimana keadaan sekolah seperti itu. Dan selanjutnya misalkan seni manajerial itu sama dengan seni-seni yang lain. Nah, misalkan melukis, maka penulis ini mengatakan seni mengandung makna bahwa manajemen berhubungan dengan konteks kemampuan atau keterampilan pribadi. Seperti itu. Misalkan kalau orang tuanya ada yang menjadi pimpinan daerah, misalkan apakah jadi kepala desa, camat, gubernur, wali kota, nah, biasanya ada seperti itu. Orang anaknya juga yang mengikuti jejak orang tuanya. Seperti itu. Memang gen itu berpengaruh. Gen itu ada bawaan. Jadi anak itu ada yang dia bawa gen orang tuanya. Misalkan kalau orang tuanya penyanyi, nah, pasti ada gen penyanyi seperti itu. Kalau orang tuanya pemain bola, ada gen dia menurunkan karakter yang dikirimkan. Oke. Pandangan Stoner meletakkan konsep manajemen sebagai suatu proses. Nah, kalau Stoner itu memahami bahwa manajemen itu suatu proses. Nah, kalau yang ini memahami bahwa manajemen itu sebagai bakat. Nah, ini sebagai suatu proses. Jadi hal yang bisa dipelajari. Manajemen merupakan cara sistematis dalam melakukan pekerjaan. Nah, misalkan manajemen diri, seperti itu. Nah, teman-teman bagaimana mengerjakan pekerjaan rumah, membantu orang tua. Kan sekarang teman-teman masih serumah dengan orang tua, ya belum berpisah. Jadi kalau teman-teman menikah, nanti berpisah rumah dengan orang tua. Seperti itu. Dan itu juga ada luar biasa.
kejomplangan yang luar biasa. Ketika teman-teman keluar dari ekosistem orang tua, yang tadinya serba ada, uang tersedia, makanan tersedia. Ketika teman-teman keluar dari rumah orang tua, ternyata segalanya belum ada. Nah, teman-teman harus menyiapkan. Teman-teman harus mulai dewasa, harus mampu memanage diri, harus mampu memanage kebutuhan pribadi, harus mampu memanage apa yang menjadi kebutuhan primer, tersier, sekunder, diri, seperti itu. Ya mungkin teman-teman sekarang tidak terlalu banyak berpikir. Misalkan Oktaviani ingin handphone, tinggal bilang aja, Mama, Bapak pengen handphone, dibeliin. Jadi teman-teman dewasa itu nanti akan dipikirkan. Untuk beli baju, apakah baju ini masih layak dipakai, seperti itu. Nanti ketika teman-teman menjadi dewasa, hidup mandiri, teman-teman akan mengklasifikasikan mana yang kebutuhan primer. Kebutuhan primer misalkan makan, baju, kebutuhan primer atau sekunder. Nah, tergantung, kalau belum punya berarti primer, kalau sudah banyak berarti sekunder. Seperti kuota, handphone, sepatu, dan yang lainnya. Nah, manajemen sebagai proses mengharuskan semua manajer tanpa mempedulikan kecakapan dan keterampilan khusus mereka harus melaksanakan kegiatan tertentu yang saling berkaitan mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman nanti masuk dalam sekolah, nanti ada kepala sekolah yang mengatur. Misalkan Pilda mengajar di kelas 3 ya. Misalkan kelas 3 rombel A. Nah, berarti ada yang mengatur kan? Sekolah itu ada yang mengatur. Seperti itu. Nah, ini bajunya, digajinya untuk honorer misalkan 500.000 ya per bulan. Mau tidak? Digaji 500.000 per bulan misalkan. Kalau mau silakan, kalau nggak mau tidak apa-apa. Nanti kan gitu. Ada yang mengatur kan. Ada yang mengatur. Kalau di sekolah swasta ada HRD biasanya. Ada bagian merekrut. Ada yang bagian merekrut. Misalkan Nida, misalkan melamar ke SD apa ya? Kalau di Salman Al-Farisi misalkan. Atau misalkan Taruna Bakti, atau misalkan SD ini Takwa, nanti akan ditawarkan. Nida mengajar di kelas 1, gajinya 2 juta, mau tidak? Pekerjaannya misalkan dalam 1 hari itu harus mengajar 6 jam. Misalkan. Nanti ada kontrak, ada MOU. Ada kontrak kerjasama, nanti perjanjian. Seperti itu. Jadi ada yang mengatur. Seperti itu. Kalau di swasta biasanya ada kontrak. Misalkan 5 tahun, Bu Nida ya. Misalkan kontrak kerjasama 5 tahun. Jadi nanti Bu Nida mempunyai hak untuk mendapatkan misalkan uang THR di bulan Ramadan. Fasilitas baju, dan yang lainnya. Kewajiban Bu Nida adalah misalkan mengajar dalam 1 hari itu 6 jam. Seperti itu. Kan ada yang mengatur, sekolah itu ada yang mengatur. Seperti itu. Ada aturan. Ada aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis. Gitu. Jadi teman-teman harus memahami ya. Ketika nanti teman-teman masuk ke sekolah, teman-teman pelajari aturan apa saja yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, biasanya ada aturan yang tidak tertulis. Misalkan ketika bertemu dengan senior, salaman, kemudian minimal ngobrol. Kan itu aturan yang tidak tertulis. Kalau nanti teman-teman
tidak melakukan itu, maka yang dicap nanti guru yang sombong, guru yang arogan, guru yang tidak punya etika. Nah, jadi teman-teman nanti pelajari ketika masuk sekolah, lain ladang, lain belalang, gitu ya. Jadi lain tempat, lain aturan. Jadi teman-teman nanti jangan mengambil aturan dari luar lalu masukkan ke dalam. Misalkan aturan di rumah dimasukkan ke aturan di sekolah, nah, bahaya tuh. Kan kalau teman-teman kan kalau di rumah kan dimanja, segala sesuatu disiapkan. Nah, beda lagi dengan aturan di sekolah, kita yang menyiapkan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Nah, di dalam manajemen ada istilah perencanaan. Nah, berarti teman-teman itu harus mampu membuat rencana. Nah, rencana misalkan teman-teman kalau jadi mahasiswa, perencanaan mau lulus kapan? Misalkan Nida mau lulus tahun berapa Nida? 2025. 2023. Rencananya mau lulus tahun berapa Nida? 2023. Nah, pelaksanaannya gimana usahanya? Apa usaha yang dilakukan oleh Nida supaya lulus tahun 2023? Apa usahanya, Nida? Mungkin dari sekarang mulai merancang yang akan menjadi ini Pak, dasar-dasar membuat proposal gitu Pak. Jadi nanti bisa lanjut ke skripsinya. Mungkin begitu. Oke. Terus nanti ketika Nida lulus, Nida mau ngajar di SD mana? Kalau mengajar sepertinya saya ingin mencoba mengajar di SD yang Rote 1 atau SDIP yang ada di dekat rumah Pak. Ya. Oke, berarti kan ada perencanaan. Ada perencanaan, sudah mempersiapkan, kan Nida ingin lulus 2023. Sudah menyiapkan proposal skripsi, sudah menyelesaikan mata kuliah, tidak ada yang mengulang mata kuliah. Kemudian juga sudah berkomunikasi dengan orang tua untuk menyelesaikan keuangan, kan? Seperti itu. Nah, perencanaan didasarkan berdasarkan logika. Metode, pertimbangan rasional, bukan semata berdasarkan firasat. Misalkan teman-teman berencana, misalkan bulan ini, misalkan berangkat haji, karena itu tidak logis. Karena kan ada daftar tunggu, ya. Sekarang itu daftar haji itu kan tidak langsung berangkat. Ada daftar tunggu berapa tahun kita menunggu, seperti itu. Kemudian kan keadaan lagi COVID, kan, seperti itu. Jadi perencanaan itu disesuaikan dengan keadaan, seperti itu. Atau misalkan Nida ingin lulus bulan depan dari BPJS, ya nggak bisa tuh. Kan minimal 8 semester kan, 4 tahun. Seperti itu. Jadi perencanaan harus disesuaikan dengan logika, metode, dan pertimbangan rasional di lapangan. Bukan berdasarkan keinginan. Seperti itu. Jadi seorang manajer juga harus melihat keadaan. Seperti itu. Misalkan Nida jadi kepala sekolah, ingin menggaji guru 10 juta per bulan. Ada nggak dananya? Dananya ada nggak? Sumbernya dari mana? Mampu nggak keuangannya? Misalkan kalau swasta yayasannya mampu tidak untuk melakukan penggajian itu. Seperti itu. Jadi memang ketika teman-teman menjadi pimpinan banyak sekali pertimbangan. Pertimbangan ini, pertimbangan itu, sehingga
menjadikan suatu keputusan yang baik untuk bersama. Yang baik secara bersama. Seperti itu. Jadi kenapa pimpinan itu misalkan ada yang lama dalam menentukan kebijakan, karena mereka kaji dulu. Kaji dulu bagaimana dampaknya, karena mereka itu mengorganisir banyak orang, jangan sampai merugikan banyak orang seperti itu. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian. Nah, berarti manajer mengkoordinasikan semua sumber manusia dan material organisasi. Nah, berarti memetakan berbagai kemampuan. Dan tidak juga misalkan pengen kuliah, kan berarti menanyakan dulu kemampuan orang tua. Mampu nggak orang tua membiayai? Kan gitu. Seperti itu. Mampu nggak membiayai sampai selesai? Seperti itu. Dan misalkan Nida ingin nikah, ada nggak calonnya? Siap nggak calonnya untuk misalkan menikah bulan ini? Kan gitu. Nah, itu tidak bisa memaksakan ya. Nah, berarti kita itu harus banyak berkoordinasi. Harus banyak mengobrol dengan orang lain. Bagaimana pengalaman orang lain, bagaimana strategi orang lain, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya ada pengarahan. Nah, ini pengarahan tadi kita sudah bahas bahwa teman-teman itu pertama itu harus bisa mengarahkan diri. Harus bisa memotivasi diri. Kata Bapak, jadi sebelum teman-teman mampu mengatur orang lain, teman-teman harus bisa membenahi diri dulu. Seperti itu. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu mengatur dirinya dulu. Seperti itu. Memimpin dirinya dulu, membenahi keluarganya dulu, baru ketika kebutuhan keluarga sudah terpenuhi, mampu untuk mengkondisikan orang lain. Gimana kita mau membantu orang lain, permasalahan pribadi juga masih banyak, misalkan seperti itu. Misalkan gimana Nida mau diamanahi suami atau anak, misalnya. Kalau Nida juga belum bisa membenahi dirinya seperti itu. Kalau Nida ingin pekerjaan yang baik, ya jangan pusing-pusing, benahi aja diri sendiri. Nanti pekerjaan itu akan datang. Nah, sesuai dengan surat Ar-Rahman, bahwa orang baik akan dipertemukan dengan orang baik. Seperti itu. Orang baik akan dipertemukan dengan pekerjaan yang baik. Orang baik akan dipertemukan dengan jodoh yang baik. Orang baik akan dipertemukan dengan rezeki yang baik. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin datang hal-hal yang baik, teman-teman harus membenahi diri dulu dengan kegiatan-kegiatan yang baik juga. Yang selanjutnya adalah pengawasan. Nah, manajer itu harus mampu melakukan evaluasi, supervisi, memantau, seperti itu. Bagian mana yang berjalan, bagaimana yang tidak berjalan, bagaimana yang sudah maksimal, bagian mana yang belum maksimal, seperti itu. Dalam organisasi itu tidak mungkin semuanya maksimal. Seperti itu, tidak mungkin semuanya maksimal. Ada yang menjadi skala prioritas, seperti itu. Misalkan kayak Unpas, sekarang yang menjadi skala prioritas kemarin adalah pembangunan fasilitas, membangun gedung di Taman Sari. Kemudian ketika PJJ, skala prioritasnya apa? Membuat e-learning. Seperti itu. Banyak perguruan tinggi yang tidak punya e-learning. Banyak kepala sekolah juga yang tidak punya e-learning. Seperti itu. Mereka itu hanya menggunakan grup WhatsApp. Seperti itu. Bahkan bagi yang siswa yang tidak punya kuota, ketika pandemi pun mereka belajar berkumpul.
Seperti itu, ngajar aja biasa. E-learning nggak punya, kuota tidak ada, smartphone tidak ada, ya gimana lagi? Ngajar aja biasa. Seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa menerapkan suatu program kalau lingkungannya tidak mendukung. Seperti itu. Kalau lingkungannya tidak mendukung. Misalkan Dinda Harningsih, misalkan ingin PJJ menggunakan Zoom. Kalau siswanya nggak punya kuota, nggak punya smartphone, ya gimana? Makanya banyak sekolah yang sampai sekarang juga, ya mereka belajar ya tatap muka. Karena fasilitas yang tidak mumpuni. Seperti itu. Fasilitas yang tidak maksimal. Ya kalau di Kota Bandung malah masih ini gitu ya, sinyal bagus, fasilitas ada, internet ada, seperti itu. Ya mungkin kalau daerah-daerah terpencil, dengan internet, bakal untuk telepon juga sulit, seperti itu. Nah, makanya itu menjadi sebuah pertimbangan. Nah, kemudian konsep seputar manajemen dipelopori oleh F.W. Taylor. Dia menekankan beberapa istilah untuk menjelaskan makna manajemen. Nah, kerja keras tuh. Jadi memang harus bekerja keras. Harus mengusahakan. Tidak ada sesuatu yang datang tiba-tiba. Bukan meyakini. Tidak ada sesuatu yang datang tiba-tiba. Harus ada kerja keras, harus ada usaha, harus ada pengorbanan. Nah, misalkan seperti teman-teman hari ini, kuliah hari Sabtu, kan teman-teman mengorbankan, misalkan waktu liburan, mengorbankan kuota, mengorbankan misalkan uang untuk beli kuota. Memang harus ada pengorbanan, harus ada sesuatu yang mana yang menjadi skala prioritas. Saya tekan dulu jalan-jalan pagi ini, pengen kuliah, misalkan seperti itu. Ada waktu yang dikorbankan, ada biaya yang dikorbankan, seperti itu. Istilahnya bukan dikorbankan, atau ya menjadi skala prioritas, seperti itu. Mana yang menjadi skala prioritas? Karena hidup itu pilihan. Setiap orang itu waktunya sama 24 jam. Kenapa ada orang sukses dan tidak sukses? Bedanya itu, bagaimana menggunakan waktu yang ada. Ya mungkin orang sukses mah tidurnya hanya 3 jam, 4 jam, seperti itu. Mereka lebih banyak bekerja, mereka militan. Mungkin jam 12 mereka masih bangun. Dan ada orang yang jam 12 dia sudah tidur, seperti itu. Dan yang terakhir ada ketika usahanya sama adalah nasib. Nah, jadi udah ada kodrat, seperti itu. Misalkan teman-teman di sini dikodratkan oleh Allah untuk bisa kuliah. Kan teman-teman Oktaviani juga banyak ya yang tidak bisa kuliah kan, seperti itu. Teman-teman Filda juga kan banyak yang tidak bisa kuliah, seperti itu. Yang kodrat gimana? Misalkan teman-temannya kaya, orang tuanya berada, tapi anaknya tidak mau kuliah, seperti itu. Nah, berarti kan itu pada ketentuan Tuhan itu, seperti itu. Jadi soal kuliah tidak kuliah itu bukan soal ekonomi, banyak sekali faktornya. Teman Bapak juga banyak yang dia ketika tua menyesal. Kenapa dulu tidak ikut kuliah? Bahkan orang tuanya ketika waktu itu, orang tuanya bisa untuk membiayai. Karena dia salah jalan, salah pergaulan, nah dia menyesal. Kenapa dulu dia tidak mengikuti perkataan orang tuanya untuk kuliah? Ya, nasi sudah menjadi bubur, beras sudah menjadi bubur, seperti itu. Jangan berpikir untuk kembali lagi menjadi beras, tapi bagaimana bubur itu menjadi lebih baik. Jadi bubur ayam, bubur kecap. Jadi seperti itu. Jadi waktu itu tidak bisa berulang. Makanya gunakan waktu ini sebaik mungkin. Seperti itu. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, gunakan hal-hal yang bermanfaat. Seperti itu.
Nah, yang kedua adalah rasionalitas ekonomi individual, termasuk di dalamnya pandangan bahwa setiap orang mempunyai peranan untuk melaksanakan dalam masyarakat. Nah, pada intinya kita adalah hidup bermasyarakat. Bagaimana kita mampu bertahan dan bisa berinteraksi dengan masyarakat. Seperti itu. Nah, jelas dalam Al-Quran bahwa Allah itu akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu. Nah, seperti itu. Ketika teman-teman nanti ada label masyarakat guru, masyarakat itu berpendapat bahwa guru itu serba bisa, hati-hati. Coba Bu Nida menjadi MC Isra Miraj. Misalkan silakan Bu Dinda menjadi pembaca Al-Quran. Silakan Bu Wulan menjadi pembaca doa. Nah, misalkan silakan Pak Rizky misalkan menjadi khotib Jumat. Nah, gitu memang masyarakat itu seperti itu. Jadi ketika mendengar label guru, mereka beranggapan kita itu serba bisa. Makanya teman-teman tingkatkan kemampuan berbagai kemampuan yang bisa teman-teman maksimalkan. Seperti itu. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Memang menarik sekali manajemen organisasi ini. Karena Bapak juga dulu aktivis di HIMA, di BEM. Jadi sampai sekarang itu bermanfaat ilmu organisasi itu. Seperti itu. Jadi teman-teman harus manfaatkan waktu yang digunakan untuk kuliah. Oke. Nanti Nida, data ya. Hilda, data teman-teman yang ikut kuliah di sini. Walaupun ini off-cam ya, Bapak aneh. Kenapa off-cam ya? Banyak yang off-cam. Pada aturan kita di awal sudah menyepakati bahwa kita on-cam ya di awal. Bahkan Bapak udah masukkan di e-learning. Tapi Bapak tidak tahu kenapa masih banyak yang off-cam seperti itu. Ya, sebelum Bapak tutup, ada yang mau tanyakan, silakan. Siapa yang mencatat ini? Kehadiran teman-teman ada? Hilda, siapa? Nida. Halo? Saya sudah ini. Ya, sama Nida ya. Nanti masukin ke grup ya, Nida ya. Sama saya, Pak. Oh, sama Di Hilda. Iya. Udah ada, udah di SS. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat berweekend. Selamat liburan. Nanti kita bertemu lagi hari Senin ya. Seperti itu. Ya, salam buat orang tua, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang namanya COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.